Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from group 2. Introduce myself. My name is Muhammad Praditya. My name is Novita Andiani. My name is Mutiara. My name is Obakar Al-Fajat. My name is Makmur Hidayatullah. Well, this time we will read material about tips to overcome a liver disease. Have a good time watching. Amarah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah saya nasihat." Kemudian beliau bersabda, "Janganlah marah." Orang itu terus mengulang-ulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita ingin menjadi orang mulia, maka kendalikanlah amarah. Kita ingin menjadi ahli surga, salah satu kuncinya adalah mengendalikan amarah. Seseorang yang mudah mengumbar amarah akan jauh dari keberhasilan. Seorang suami pemarah akan merusak suasana rumah tangganya. Istri akan merasa tertekan dan anak-anak pun akan menjadi korban. Mereka bahkan bisa depresi karena suasana yang tidak nyaman di rumahnya, tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi mereka. Jika seorang suami bersikap demikian, maka sesungguhnya ia sudah berbuat zalim dalam mengemban amanah sebagai pemimpin keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang pemarah. Beliau adalah pribadi yang sangat dicintai keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya karena keluruhan akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Hubungan beliau dengan sesama dijalin atas dasar keimanan. Setiap masalah selalu diselesaikan dengan cara-cara terbaik. Beliau mendahulukan kebijaksanaan, bukan kemarahan. Seorang pedagang yang emosional akan ditinggalkan pembeli dan banyak rugi karena keputusan bisnis yang diambil dalam keadaan penuh emosi, tanpa menggunakan logika sehat. Jika demikian, saat terjadi suatu kesalahan, maka dia akan mencari kambing hitam. Dia akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya sendiri. Seorang pemimpin yang ingin menjalin hubungan sinergis dan harmonis dengan masyarakat yang dipimpinnya perlu memiliki kemampuan dan kemauan mengendalikan potensi amarahnya. Cara mengendalikan amarah. Pertama, andai pun harus marah, maka marahlah dengan cara sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu marah yang benar, tegas, dan santun. Insya Allah, marah dengan cara yang demikian akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Kedua, bersikaplah tawadu dan jangan banyak keinginan. Karena di saat kita banyak keinginan, maka akan banyak sekali kemungkinan kita akan merasakan kekecewaan yang berlanjut kepada kemarahan, yaitu saat keinginan kita itu tidak terpenuhi. Bukan berarti tidak boleh memiliki keinginan, melainkan maksudnya adalah bahwa kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan, karena tidak setiap keinginan kita akan terwujud. Semakin ingin dihargai, dihormati, dipuji, dikagumi, diberi balas budi, akan semakin sering sakit hati dan ngambek. Ketiga, ucapkanlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kemarahan itu adalah bentuk hasutan syaitan. Sulaiman ibnu Sa'd radhiyallahu anhu meriwayatkan, pernah dua orang yang saling mencercah satu sama lain di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, kami sedang duduk di sisi beliau.
Salah seorang dari mereka menghina yang lainnya dengan diiringi kemarahan hingga merah mukanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku mengetahui suatu kalimat yang jika diucapkan olehnya orang yang sedang marah, maka akan hilang kemarahannya. Hendaklah dia berkata, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, diamlah sejenak. Jangan bereaksi dahulu ketika marah bergejolak, karena akhlak itu adalah respon spontan. Sebagai contoh, saat kita keluar dari masjid dan kita mendapati sandal kita raib dari tempatnya. Dalam situasi seperti ini, ada orang yang cara spontan langsung mengungkapkan kejengkelan dan kemarahannya dengan kata-kata yang tidak baik. Lebih baik diam sejenak sembari berpikir, barangkali sendalnya tertukar. Atau barangkali sendalnya sedang dipinjam sebentar oleh seseorang yang tidak sempat memohon izin karena mendesak dan tidak tahu siapa pemilik sendal itu. Atau barangkali sendalnya memang hilang, berarti tanda akan punya sendal baru. Tidak mungkin jika kehilangan itu menyebabkan kita jadi tidak punya sendal seumur hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Apabila di antara kalian marah, maka diamlah." Baginda SAW ucapkan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, apabila kita sedang dalam keadaan marah yang tidak juga bisa reda dengan sikap diam, apabila keadaan kita sedang berdiri, maka duduklah. Jika dengan duduk masih juga belum bisa reda, maka berbaringlah. Tentu saja bukan berarti harus berbaring di sembarang tempat. Maksudnya adalah ketika amarah masih belum juga reda, carilah situasi yang lebih bisa menenangkan dan menenteramkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Jika dia masih belum reda amarahnya, maka hendaklah berbaring." Hadis riwayat Ahmad. Hal ini karena marah dalam keadaan berdiri lebih besar kemungkinannya untuk melakukan keburukan daripada dalam keadaan duduk. Sedangkan berbaring lebih aman daripada duduk dan berdiri. Keenam, ambillah wudhu. Air wudhu akan menenteramkan hati yang panas dibakar amarah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kemarahan itu berasal dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api. Dan sesungguhnya api itu dapat dipadamkan dengan air. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka berwudulah." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kedua, busuk lisan. Ada satu cerita di mana seorang saleh diminta untuk memasak suatu makanan yang enak oleh pemimpinnya. Orang itu pun menuruti keinginan sang pemimpin dan segera mengantarkan pesanan itu kepadanya. Ternyata, makanan tersebut sangat disukai oleh sang pemimpin karena rasanya lezat. Kemudian, sang pemimpin pun bertanya kepadanya tentang bahan makanan itu. Orang saleh itu menjelaskan bahwa makanan tersebut terbuat dari lidah. Kemudian, sang pemimpin itu menyuruhnya untuk membuat makanan yang rasanya tidak enak. Dia pun kembali ke rumah memasaknya. Begitu makanan tersebut siap, dia pun segera mengantarkannya kepada sang pemimpin. Rupanya, makanan tersebut memang sangat tidak enak. Sang pemimpin bertanya kepada orang saleh itu tentang bahan makanan yang dibuatnya. Ternyata jawabannya sama, bahwa makanan tersebut terbuat dari lidah. Dari cerita ini bisa kita pahami bahwa lidah yang tidak bertulang dan tidak berduri itu bisa membahayakan seseorang atau bisa juga menyelamatkan seseorang. Seseorang bisa terjerumus kepada permasalahan yang pelik disebabkan ia tidak mampu menjaga lisannya.
Seseorang bisa bermusuhan dengan sesamanya juga disebabkan karena lisannya. Seseorang bisa menyebabkan orang lain terluka disebabkan pula oleh lisannya. Semua itu terjadi disebabkan ia tidak menjaga lisannya dari berkata dusta, keji, fitnah, dan hal jahat lainnya. Sebaliknya, seseorang bisa selamat dari segala hal sebagaimana disebutkan di atas adalah juga disebabkan lisannya, karena ia mampu menjaga lisannya dengan baik. Dia selalu berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan suatu ucapan, sehingga apa yang diucapkannya selalu tertata baik. Jika demikian, maka orang-orang yang berada di sekitarnya pun akan merasa nyaman dan bisa mengambil manfaat. Kualitas ucapan. Mulut itu seperti moncong teko yang mengeluarkan isi. Jika ingin tahu kualitas diri, maka dengan mudah kita dapat melihatnya dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang jarang berbicara. Sekali beliau berbicara, kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kebenaran. Beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, katakanlah perkataan yang benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab, Surah ke-33, ayat 70. Kekuatan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Kekuatan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpengaruh kepada orang-orang yang mendengarnya. Ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, timbul dalam diri para sahabat sebuah motivasi yang sangat kuat untuk berbuat kebajikan dan untuk selalu menjaga perilaku agar selaras dengan ajarannya. Beliau tidak banyak mengumbar kata-kata, tapi meski sedikit kata-kata yang diucapkannya sungguh berkualitas. Kualitas pribadinya bisa terukur dari kualitas ucapannya. Seseorang bisa menyandang predikat berkualitas tinggi karena dilihat dari caranya bertutur kata. Demikian juga dengan orang yang kualitasnya biasa-biasa saja. Demikian juga dengan orang yang kualitasnya rendah. Pertama, orang berkualitas tinggi, yaitu orang yang berbicara pada tempat dan saat yang tepat dengan tutur kata yang syarat hikmah. Kata-kata yang dilontarkannya mengandung ide, gagasan, ilmu, zikir, dan solusi yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita mengevaluasi diri. Apakah kita termasuk orang yang berkualitas tinggi? Apa yang kita ucapkan ketika kita berada di kantor, kampus, atau saat kita pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga? Adakah kata-kata yang dapat membuat kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah kemuliaan, ataukah sebaliknya? Kedua, orang yang berkualitas biasa-biasa
berbicara, maka kata-kata yang terlontar dari lisannya adalah ucapan yang sibuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang dia alami atau dia ketahui. Orang seperti itu akan sibuk mengomentari segala hal yang dia lihat dengan begitu lengkap. Dia akan menceritakan peristiwa tabrakan antar mobil dengan truk dengan penggambar yang sangat jelas dan detail. Dia akan menceritakan setiap detail yang dia saksikan. Tidak ada yang dia lewatkan sedikit pun. Dia akan menceritakan kepada orang yang tidak melihatnya secara langsung. Bahkan dia juga akan menceritakannya kepada orang yang ada bersamanya di saat kejadian. Dia tidak kuat menahan lidahnya untuk tidak berkata-kata menanggapi segala kejadian yang dia ketahui. Ketiga, orang yang berkualitas rendah. Orang seperti ini cenderung selalu membawa segala permasalahan yang dialaminya kemanapun dia melangkah, di manapun dia berada. Dia akan selalu mengeluh, mencela, dan menghina. Hari-harinya akan selalu disibukkan dengan celaan dan hinaan. Saat diberi makanan oleh tetangganya, komentar pertama yang keluar bukannya rasa syukur dan pujian pada tetangganya karena telah terbalik hati karena telah berbaik hati mengiriminya makanan, melainkan yang keluar adalah penilaian-penilaian negatif. Dia akan langsung berkomentar bahwa makanan itu kurang ini dan kurang itu. Dia tidak merasa puas. Dia akan menyesali hujan turun karena baginya hujan akan menyebabkan macet, jalanan becek, dan ia tak leluasa berjalan. Dia akan menggerutu dan mengutuk keadaan seperti ini. Upatan dan gerutukannya itu akan makin besar manakala ia mengetahui bahwa pakaian yang dijemurnya basah oleh air hujan. Orang yang seperti demikian sepanjang hidupnya akan merasakan derita sejak bangun tidur hingga ia tidur kembali. Yang dia ucapkan hanyalah keluhan dan ketidakpuasan, celaan terhadap orang lain karena ketidakmampuannya dan hinaan pada siapapun yang dianggapnya tidak pantas mendapatkan sesuatu yang berharga selain dirinya. Keempat, orang berkualitas datang. Keempat, orang berkualitas dangkal, yaitu orang sibuk menyebut kebaikan diri dan jasa-jasa yang dia lakukan. Orang ini seperti biasanya bersikap tidak mau menerima kekalahan, apalagi bersikap mengalah. Kalau ada orang yang menceritakan keberhasilannya, maka ia menipali dengan menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan hal yang lebih dari itu. Jika ada orang lain yang sukses, maka ia akan berbicara kepada orang banyak bahwasanya kesuksesan orang itu adalah karena kenal baik dengan dirinya. Kalaupun orang berkualitas dangkal ini melakukan kebaikan, maka ia akan mengangkat ke permukaan mengenai kebaikannya itu. Ia ingin agar kebaikannya diketahui oleh orang. Ia ingin dirinya dinilai sebagai pahlawan. Namun, kita juga patut bersikap hati-hati karena tidak jarang kata-kata dan ucapan yang baik hanya menjadi topeng untuk meninggikan kualitas dirinya. Sikap terbaik bagi seorang muslim. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Dia senantiasa mengetahui dan mendengar apapun yang kita ucapkan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendampak pada munculnya kekuatan pada lisan sehingga ucapan kita bisa meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang kita sampaikan. Amalkanlah apa yang kita ucapkan. Hal ini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tentang sesuatu yang tidak kamu kerjakan, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jagalah niat kita dalam setiap perkataan yang diucapkan. Tepiskanlah harapan-harapan mendapat pujian dari makhluk ketika berbicara. Jagalah niat kita agar hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali melontarkan ucapan-ucapan. Jagalah setiap ucapan kita dari unsur sombong, ujub, atau merasa lebih unggul dari orang lain yang diajak bicara. Kurangi bicara hal-hal yang tidak perlu atau sia-sia. Karena jika hal ini menjadi bagian dari kebiasaan kita, maka akan mudah sekali dikotori dengan unsur-unsur kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim wallazina hum yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Setiap kali akan berbicara, luangkanlah sejenak waktu untuk memikirkan dan memastikan apakah kita memang perlu untuk berbicara, karena setiap yang kita ucapkan itu ada risikonya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Saat kita berhadapan dengan orang yang banyak bicara dan penuh dengan kebatilan, jika kita mencegahnya langsung untuk menghentikan pembicaraannya, maka lakukanlah. Jika kita tidak mampu, maka dengan alasan yang logis dan tidak terkesan dibuat-buat, bersikaplah menghindari tempat itu. Sikap terbaik adalah memberi contoh keteladanan tentang bagaimana sebaiknya seorang muslim berbicara yang baik dan benar, mengandung ilmu dan manfaat. Hal itu harus kita lakukan terus-menerus dalam berbagai kesempatan dan tentu saja dijadikan kebiasaan oleh diri kita sendiri. Buruk sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kami merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ke-49 ayat 12. Hati yang jernih, bening, dan bersih akan terpancar dari perilaku sehari-hari. Tidak ada buruk sangka, yang ada kasih sayang terhadap sesama. Berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terhadap sesama saudara. Sebaliknya, jika hati kotor, maka yang ada adalah penyakit hati yang mengerikan. Salah satunya adalah buruk sangka. Buruk sangka dalam istilah Al-Quran dikenal dengan su'udan. Dan sebaliknya, istilah untuk baik sangka adalah husnudan. Keduanya merupakan prasangka terhadap sesuatu atau seseorang. Islam mengajarkan kita untuk tidak buruk sangka. Namun, bukan berarti Islam melarang kita bersikap waspada atau berhati-hati dalam menyikapi situasi. Jika kita berada dalam lingkungan orang-orang saleh, kenapa kita harus berburuk sangka terhadap mereka? Jika ada yang mengetuk pintu rumah kita dan kita yakin bahwa mengetuk itu adalah saudara kita yang baik akhlaknya,
kenapa tidak kita ajak mereka untuk masuk dan berbincang di dalam rumah kita? Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan sekitar kita terkenal dengan kejahatan dan kemaksiatan, maka sebaiknya kita mewaspadai segala bentuk situasi yang ada. Bersikap hati-hati itu perlu, tapi tidak berarti kita harus berburuk sangka pada orang di sekitar kita. Namun kita pun perlu berhati-hati. Jangan sampai kita bertanggapan bahwa orang lain telah berburuk sangka kepada kita. Karena jika demikian, maka kitalah yang telah berburuk sangka kepadanya. Siapapun bisa berjangkit penyakit hati ini. Oleh karenanya, jika kita ingin terhindar dari kebiasaan berprasangka buruk terhadap sesuatu atau seseorang, bahkan berprasangka Jika kita ingin terhindar dari kebiasaan berprasangka buruk terhadap sesuatu atau seseorang, bahkan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah berbaik sangka. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika niat kita untuk memperbaiki diri itu kuat, disertai dengan usaha maksimal, maka bukan mustahil kita akan hidup dalam kebahagiaan. Tanpa ada prasangka buruk. Melatih diri untuk mencari 1001 alasan positif dalam memaklumi sikap atau perilaku orang lain adalah salah satu cara agar kita terhindar dari buruk sangka. Saat ucapan salam kita tidak dijawab oleh orang lain, maka berbaik sangkalah. Siapa tahu mereka tidak mendengar ucapan salam kita. Atau ketika ada imam sholat yang membaca surat selain surat-surat dari juz amma dengan lantunan suara yang sangat bagus, maka janganlah berburuk sangka bahwa dia berbuat riya. Tanamkanlah dalam hati dan pikiran kita bahwa dia melakukan hal itu karena memang itulah yang patut dia lakukan, dan bahwa dia melakukannya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, latihlah hati dan pikiran kita untuk memikirkan segala hal yang positif. Kita mendengar ceramah di masjid. Jika hati dan pikiran kita jernih, maka kita akan bertambah ilmu dan akhlak kita akan semakin baik. Kita pun tidak disebutkan dengan prasangka yang bukan-bukan terhadap penceramah. Pikiran dan hati kita menjadi tenang. Kalaupun kita ada dalam kesulitan ekonomi, jika kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan merasa dunia ini sempit. Kita mampu melewatinya dengan tetap menjaga perilaku kita. Selain akhlak kita tetap terjaga dengan menghindari kebiasaan buruk sangka. Selain akan baik dalam pandangan manusia, yang utama adalah baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia. Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi masa di mana umat-umat di luar Islam berkumpul di samping kalian, wahai umat muslim, sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang menyantap hidangan. Lalu seorang sahabat bertanya, apakah kami pada saat itu sedikit, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Bahkan ketika itu jumlah kalian lebih banyak. Namun kalian ketika itu bagaikan buih di lautan. Ketika itu Allah hilangkan dari musuh-musuh kalian rasa segan dan takut terhadap kalian, dan kalian tertimpa penyakit. Wah. Sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan wahan itu? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. HR Abu Hurairah. Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis. Rasulullah SAW Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas menyampaikan kepada kita bahwasanya kecintaan
berlebihan terhadap hal-hal duniawi bisa menjadi penyebab kehancuran seorang muslim secara khusus dan umat Islam secara umum. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang dihormati dan disegani sebagai peradaban besar dunia. Namun, beliau sama sekali tidak dikotori dengan kecintaan pada dunia. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin besar yang hidup dalam penguasa, yang hidup dalam Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin besar yang hidup dalam kesederhanaan. Beliau adalah sosok pengusaha yang dititipi limpahan dunia oleh Allah SWT. Namun, hal itu tidak membuat beliau berbudak oleh dunia. Ciri-ciri orang yang cinta dunia. Pertama, seperti rata-rata orang yang jatuh cinta, pecinta dunia akan membicarakan terus Ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Ciri-ciri orang yang cinta dunia. Pertama, seperti rata-rata orang yang jatuh cinta, pecinta dunia pun akan membicarakan terus-menerus tentang segala apa yang dicintainya kepada orang lain. Topik pembicaraan dan arah aktivitas yang dilakukan adalah hal-hal duniawi. Manakala seorang senang membicarakan hal-hal yang dicintainya dari pagi hingga pagi lagi, maka kemungkinan besar penyakit itu telah mengotori hatinya. Kedua, pencinta dunia tidak pernah merasa tenang karena dunia telah mencuri hatinya. Perasaan tidak puas bercampur dengan perasaan was-was, akhirnya hidupnya pun ikut berantakan. Meski dunia juga lekat dengan kehidupan Rasulullah SAW, namun hal itu tidak berhasil mencuri hati beliau. Saat Rasulullah SAW memiliki baju bagus dan ada orang yang menyukainya, maka beliau memberikannya. Beliau tidak merasa keberatan untuk memberikan apa yang beliau miliki dan beliau sukai. Beliau punya kuda yang sangat bagus. Jika ada orang lain yang membutuhkannya, maka beliau akan memberikannya dengan ringan. Ketiga, yaitu pecinta dunia yang menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti penyakit sombong, dengki, serakah, dan lain sebagainya. Seorang pecinta dunia tidak sanggup akan merasa puas. Ia tidak akan sanggup menyaksikan orang lain yang memiliki segalanya, sesuatu melebihi dari dirinya. Timbul rasa iri, dengki, dan di dalam hatinya, ia tidak akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan kenikmatan atau keberhasilan. Dia menjadi orang yang serakah, tidak mau berbagi dengan orang lain. Andaikan bisa, maka dunia ini akan dia tempati sendirian saja. Orang yang serakah akan stres memikirkan satu ekor domba yang dimiliki tetangganya, padahal dia sudah punya 100 ekor domba di kandang di belakang rumahnya. Hatinya tidak tenang. Ia berpikir keras bagaimana agar satu ekor domba milik tetangganya itu menjadi miliknya sehingga menggapai jumlah dombanya menjadi 100 ekor. Tidak ada salahnya kita meniru tukang parkir yang memiliki rumus untuk tidak bersikap sombong dan tidak merasa takut kehilangan sesuatu. Berapapun banyaknya kendaraan yang diparkir di tempatnya, dia pandang sebagai miliknya karena dia sadar bahwa semuanya adalah titipan. Dia pun yakin bahwa kendaraan-kendaraan itu akan diambil kembali oleh para pemiliknya. Dia merasa hanyalah dititipi sementara oleh pemiliknya. Dia tidak merasa sombong, padahal tempatnya ada banyak kendaraan mewah berderet. Saat pemiliknya akan mengambil kembali kendaraan itu, maka dengan lapang dada dia akan menyerahkannya. Segala sesuatu di dunia ini yang tidak kita anggap milik kita sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia menitipkannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengambilnya kembali. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diamanahi untuk mengurusnya. Semua yang sempat kita miliki di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah uang yang sempat kita miliki kita belanjakan di jalan Allah atau tidak? Apakah selama kita di dunia menunaikan kewajiban zakat atau tidak? Apakah rumah yang kita tinggali digunakan untuk kepentingan ibadah ataukah tidak?
perbedaan cinta Allah dan cinta dunia. Jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan duniawi semata yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsu. Kita harus memiliki keinginan terhadap sesuatu yang Allah sukai dan ridhoi. Disitulah letak perbedaan antara pecinta dunia dengan pecinta Allah Subhanahu wa taala. Keduanya memang sama-sama sibuk untuk mengejar apa yang diinginkannya. Tapi bisa jadi dalam mengejar dunia, pecinta Allah lah yang lebih sibuk daripada pecinta dunia. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, setiap hal yang dilakukannya di dunia adalah ibadah. Ketika mengejar dunia, seorang pecinta Allah akan sangat menjaga nilai kemuliaannya sehingga dia mendapatkannya darinya lebih berharga dari dunianya. Jika dunia habis, maka tidak akan hilang kemuliaan dari dirinya saat mendapatkan dunianya. Seorang pecinta Allah akan dimetribusikannya untuk kepentingan akhirat. Dia akan mendorong orang lain agar sejahtera dengan kekayaan miliknya. Sebaliknya, seorang pecinta dunia akan membelanjakan apa yang dimilikinya sekehendak nafsunya. Ia akan mendahulukan kesenangan atau tidak peduli sama sekali terhadap orang lain. Seorang pecinta dunia akan semangat mencari kekayaan namun tidak berempati, apalagi sekedar peduli jika perilakunya merugikan orang lain. Ia menghalalkan berbagai cara kedaliman yang dia lakukan tidak ia sesali. Dengan demikian, kedudukan pecinta dunia ini adalah lebih hina daripada dunianya. Buktinya adalah dia hanya bisa menjadi budak dari dunia yang dimilikinya. Dendam. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa sebagai manusia, orang lain bisa berbuat baik ataupun buruk terhadap kita. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa taala memberikan formula kemuliaan, yaitu firman-Nya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, talaklah kejahatan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Surah Fusilat 41 ayat 34. Dendam itu buah dari hati yang merasa terluka atau merasa haknya dilanggar. Makin kuat dendam seseorang, akan semakin besar kemungkinan ia untuk marah, dengki, dan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Malah ada perasaan senang manakala orang lain sengsara atau celaka. Makin besar dendam, maka seseorang akan sedaya upaya mencari cara untuk mencemarkan, bahkan mencelakakan orang lain yang membuatnya kecewa. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih dari dendam. Betapapun beliau dihina, dicaci, bahkan diintimidasi secara fisik, beliau justru memaafkan semuanya. Sifat pemaaf beliau sangat tinggi dan agung. Beliau sangat tinggi dan agung. Beliau tidak sedikit orang yang menyakiti beliau, namun beliau sikapi dengan keluruhan akhlak hingga akhirnya orang-orang itu mendapatkan hidayah. Dendam selain akan menghancurkan kebahagiaan kita, juga akan menghancurkan pikiran dan akhlak kita. Dendam juga bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Maka balaslah keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bersikap baik kepada kita, tapi kita bisa memaksa diri kita untuk bersikap baik pada orang lain. Bagaimana tekniknya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala.
supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat 49. Kunci pertama adalah latihan. Tetangga adalah saudara seiman. Keponakan adalah saudara seiman. Makin tebal rasa persaudaraan kita, akan semakin ringan hidup ini. Sayangnya, sedikit saja kita tersinggung, dengan mudahnya kita bermusuhan. Akhirnya, kita sedikit yang menjadi musuh kita. Anak menjadi musuh, mertua pun menjadi musuh. Tak ketinggalan tetangga, teman sekantor, sehingga rekan bisnis. Jika demikian yang terjadi, maka kapankah kita akan merasa bahagia? Karena hampir di setiap tempat kita memiliki musuh. Daripada kita dongkol karena bermusuhan, lebih baik kita berdamai dan menjalin persaudaraan sehingga kebahagiaan bisa digapai. Banyak keuntungan dari jalinan persaudaraan. Persaudaraan ini bukan hanya berdasarkan nasab atau secara biologis saja, melainkan persaudaraan yang melintasi batas-batas bangsa dan negara. Sehingga dengan begitu, dikala kita dirundung kemalangan, masih banyak saudara kita yang akan membantu kita. Demikian juga sebaliknya, ketika saudara kita membutuhkan pertolongan, janganlah ragu untuk membantunya. Kunci yang kedua adalah jangan biarkan pikiran kita sibuk mempermasalahkan masalah. Gunakanlah pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Saat anak kita menangis, tidak perlu kita memukul atau memarahinya, karena atau tidak akan membuat tangisannya berhenti. Malah justru akan semakin keras jika kita memiliki dendam. Jangan terus menggeluti perasaan itu, namun datangilah dengan selesaikan dengan baik permasalahan yang telah terjadi. Kunci yang ketiga adalah adanya semangat demi kemaslahatan bersama. Jangan sampai kita mendapat kemenangan sendiri sedangkan orang lain menelan kelelahan dan kekalahan. Jika kita mendapat kemenangan atau keuntungan, sepatutnya kita berbagi dengan orang lain. Tidak pantas kita bersenang-senang sendiri di atas penderitaan orang lain. Makin banyak orang yang merasa tersakiti, maka akan semakin besar juga kemungkinan orang lain menyakiti kita. Bila kita pernah tersakiti, kemungkinan besar kita akan merasa dendam, tapi kita bisa belajar untuk menghilangkan sifat seperti demikian. Seperti halnya seorang karateka yang belajar menghancurkan batu bata yang keras. Pertama kalinya memukul, batu bata tersebut tidak akan langsung hancur, tapi dia tidak akan semangat. Tapi dia tidak akan patah semangat, diulanginya lagi. Usahanya secara terus-menerus. Akhirnya pada pukulan kesekian dan pada hari yang kesekian pula, batu bata itu berhasil ia hancurkan. Tangannya akan mengalami lecet atau bengkak, namun itu adalah langkah awal dari keterampilannya menghancurkan batu bata dengan tangan kosong. Begitu pula hati kita. Jika hati dibiarkan sensitif dan mudah sekali terjangkit penyakit, maka hati kita akan mudah terluka. Tapi kalau hati kita dilatih, maka hati kita akan semakin mantap dan selalu menghadapi segala kemungkinan rasa kecewa. Jika kita disakiti seseorang, maka janganlah lihat orang itu sebagai pihak yang menyakiti kita, tapi lihatlah dia sebagai sarana ujian dan ladang amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihatnya sebagai pihak yang menyakiti kita,
maka tentu saja kita akan sakit hati dan dendam. Sungguh kita tidak akan rugi diperlakukan apa saja oleh orang lain kalau kita bisa menyikapi perlakukan itu dengan benar. Penyikapan yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi diri. Siapa tahu tanpa kita sadari, kita sudah mengundang kebencian orang lain. Kedua, perbaiki diri, jawaban kita atas segalanya. Perlakuan yang kita dapatkan adalah akhlak yang baik. Kita dicemooh, dihina, diolok-olok oleh orang lain, maka biarkan saja. Pada akhirnya orang akan melihat siapa yang difitnah dan siapa yang memfitnah. Kalau kita menjadi lebih baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Kalau Allah memuliakan kita, maka kita tidak akan menjadi hina karena hinaan orang lain. Balas keburukan orang lain dengan sikap terbaik. Ada orang pelit di sekitar kita, maka alangkah baiknya jika kita mengirimnya makanan atau buah-buahan dan lain sebagainya. Jika ada orang berbicara jelek, maka kita bicara tentang segala sesuatu yang baik dan dengan cara yang baik serta benar. Thank you. Dengki. Potensi bangsa kita sungguh amat dahsyat. Kita dianugerahi begitu banyak kekayaan di bumi ini yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sayangnya banyak pihak yang menyalahgunakan sehingga menjadikan kondisi bangsa ini berantakan. Pasti di balik itu semua ada penyebabnya. Gedung-gedung perkantoran di kota-kota besar sungguh sangat megah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang canggih. Namun apakah segala kemegahan dan kecanggihan itu dilimbangi dengan etos kerja karyawan-karyawannya? Jika jawabannya adalah tidak, pasti di balik itu semua ada penyebabnya. Pagar-pagar kokoh di komplek perumahan mengelilingi taman yang indah dan membatasi area rumah satu dengan yang lainnya. Apakah para penghuninya saling menyapa, saling peduli dan akur dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah malah mereka tidak kenal satu sama lain? Jika jawabannya adalah tidak, maka tentu ada penyebabnya. Salah satu penyebab yang membuat kondisi hidup tidak sehat adalah banyaknya orang yang mengidap penyakit hati bernama dengki, tidak terkecuali kita. Ciri orang dengki adalah orang yang berpenyakit dengki mempunyai ciri khusus. Mari evaluasi diri. Apakah kita ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, pada bangsa kita? Salah satu ciri yang paling sederhana adalah senang. Melihat orang lain mengalami kesusahan dan susah melihat orang lain senang. Jadi, sangatlah gampang jika kita ingin mendeteksi apakah penyakit ini adalah pada diri kita. Apakah kita merasa senang saat melihat orang lain susah, dan apakah kita susah melihat orang lain senang? Berapa banyak kebahagiaan kita melihat orang lain susah, dan berapa banyak penderitaan kita saat melihat orang lain senang? Rasa dengki yang sifatnya hanya berupa lintasan hati yang hanya sekilas saja, itu adalah sesuatu yang normal. Karena manusia memiliki hawa nafsu, namun jika kedengkian itu dituruti, maka akan menimbulkan masalah baru yang akan menyusahkan diri kita sendiri. Ciri lainnya adalah adanya keengganan dari seseorang pendengki untuk melihat atau bertemu dengan orang lain yang didengkinya. Seorang pendengki tidak akan mau mendengar suaranya. Kalau kita merasa dengki terhadap seseorang, maka kita tidak mau berdekatan dengannya. Ada seorang ibu yang baik, ia membeli daging sapi di pasar. Kemudian datanglah seorang ibu yang pendengki ke pasar yang sama untuk membeli tempe. Tatkala melihat orang lain membeli daging sapi, hatinya panas dan otaknya berpikir keras, menyusun kata-kata untuk menyerang ibu pembeli daging. Buat apa beli daging yang banyak, mengandung kolesterol tinggi? Mendingan kita beli tempe yang proteinnya bisa bikin kita pintar dan sehat.
Kalimat ini keluar dengan mulus dari mulut pendengki itu untuk menutupi ketidakmampuannya membeli daging. Mulutnya tidak akan berhenti sebelum merasa puas atau sebelum tercapai tujuannya untuk membuat ibu tadi nampak buruk di mata orang lain. Pendengki merasa sengsara melihat orang lain sukses. Orang yang berpenyakit dengki kronis akan terus berupaya mencelakakan orang yang dengkinya. Dia sangat berharap kehidupan, karir, dan kondisi keluarga orang yang didengkinya itu hancur dan sengsara. Ada cerita anekdot tentang seorang pendengki yang tetap merasa bahagia walaupun dia mengalami siksaan berat karena dia tahu bahwa siksaan orang lain lebih berat daripada siksaan yang dialaminya. Si Fulan dengan teman dekatnya tersesat di dalam hutan. Keduanya ditangkap dan dipukuli penduduk hutan yang masih primitif. Lalu datanglah kepala suku dan pemukulan itu dihentikan. Keduanya meminta kepala suku agar mengizinkan mereka menginap satu malam di sana. Kepala suku itu mengizinkannya dengan syarat agar keduanya menemukan buah-buahan yang belum pernah dilihat dan dimintakan oleh penduduk suku itu. Pergilah si Fulan dan temannya untuk mencari buah tersebut. Temannya menemukan sebutir buah nanas dan segera diberikan kepada kepala suku. Kepala suku itu tetap menghukumnya karena ternyata buah nanas itu adalah menu makan malam mereka. Sebagai hukumannya, buah nanas itu digosokkan kepada punggungnya dan gosokan pertama ia mengerang kesakitan. Gosokan kedua dia masih merasa kesakitan, namun dia nampak sumringah. Pada gosokan ketiga, dia tidak mengeluhkan rasa sakitnya, malah lebih menampakkan rasa gembira. Pada gosokan yang keempat, dia malah tertawa kencang. Penduduk menjadi heran dibuatnya. Lalu saat itu juga dia melihat si Fulan datang dengan membawa buah durian di tangannya. Karena kedengkian teman si Fulan, maka dia tetap gembira walau dia sendiri sedang tersiksa. Dia gembira karena dia berpikir bahwa hukuman si Fulan akan lebih berat daripada ia yang hanya digosok dengan buah nanas, sedangkan si Fulan akan digosok dengan buah durian. Begitulah seorang pendengki, dia akan merasa bahagia saat melihat orang lain lebih menderita daripada dirinya. Padahal saat itu belum tentu si Fulan akan dihukum dengan digosok menggunakan buah yang dibawanya. Akhlak pendengki itu sungguh buruk. Hari-harinya hanya disibukkan dengan urusan sikut menyikut dan perkiraannya hanya digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Biasanya orang akan mendengki temannya yang berseprofesi dengannya. Seorang pelajar mendengki temannya yang meraih prestasi tinggi di sekolahnya. Seorang selebriti mendengki temannya karena dia kalah ngetop. Pendengki yang paling busuk adalah ulama yang mendengki terhadap ulama lainnya. Tak jarang terjadi perang dalil sebagai senjata untuk meluapkan ketidaksukaan terhadap orang yang didengkinya. Na'udzubillahi min dzalik. Penyebab hancurnya umat Islam bukanlah oleh kekuatan pihak luar, tapi lebih disebabkan oleh kedengkian yang ada di dalam umatnya sendiri terhadap sesamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari dengki, karena dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Penyebab munculnya kedengkian, sebetulnya penyebab dengki itu bisa apa saja. Salah satunya adalah luka hati. Jika seorang luka hatinya, maka dia cenderung membenci, mendendam, dan mendambakan kejatuhan orang yang menyakitinya. Makin banyak kita menyakiti orang lain, maka siap-siap saja bahaya akan mengintai kita. Bukan karena mereka jahat, tapi karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Selain karena sakit hati, dengki bisa ditimbulkan karena sombong, merasa diri hebat atau ujub, dan tidak mau punya saingan. Dia tidak menerima jika ada orang di kantornya yang dihormati selain dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang lebih berpengalaman dalam segala hal, bahwa dirinya lah yang paling ahli, bahwa dirinya lah yang paling hebat.
Akibat kedengkian, seorang pendengki akan mengalami kerugian yang besar. Dia akan mengalami sulit tidur dan itu bisa memicu penyakit lainnya karena yang diturutinya adalah kebusukan hati. Maka dia jadi tidak peduli pada kesehatannya, dia lupa makan, lalu muncullah kegangguan pencernaan. Bisa jadi dia mengalami komplikasi. Selain hatinya yang sakit, tubuhnya pun mengalami sakit. Obatnya tidaklah cukup dengan kapsul ataupun pil. Dia membutuhkan suplemen tambahan. Dia membutuhkan vitamin mujarab yang dapat mengatasi penyakit hatinya. Vitamin tersebut bisa didapat dengan ilmu. Ilmu yang pertama adalah latihan, yaitu latihan untuk mulai meyakini bahwa yang membagikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membagikan apapun sekehendaknya kepada siapapun yang dikehendakinya. Tak perlu kita merasa dongkol dengan keberuntungan yang diperoleh orang lain. Cobalah lihat sebuah keluarga, pasti komposisi anggotanya berbeda-beda. Ukuran kaki si kakak nomor 42, sedangkan si adiknya berukuran 36. Apa alasannya si adik iri, dengki kepada kakaknya yang memiliki sepatu lebih besar dari miliknya? Kedengkian kita kepada orang lain tidak akan mengubah ketentuan Allah terhadap orang itu. Kita dongkol kepadanya karena usahanya lebih lancar daripada usaha kita. Itu semua percuma saja. Kondisi dia tidak akan berubah jika Allah tidak menghendakinya. Maka kedengkian kita sia-sia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan dan dapat mengangkat atau menurunkan derajat seseorang. Allah memuliakan dan Allah pula yang menghinakan. Jadi kedengkian kita kepada orang lain itu tidak bisa mengubah ketentuannya. Ilmu yang kedua, yakinilah bahwa kita hanya mampir di dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiknya kedudukan di mata manusia bukan jaminan naiknya kemuliaan kita di hadapannya. Bertambahnya harta benda belum tentu berarti diangkatnya derajat kita di hadapannya. Tidak jarang manusia yang menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru setelah makin kaya dan makin tinggi kedudukan secara duniawi. Ilmu yang ketiga, belajar mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik dari kita. Sikap itu akan meringankan kedengkian kalau sudah mengakuinya. Belajarlah untuk memuji. Jangan pernah kita berat memberi pujian pada orang lain jika memang dia berhak mendapatkannya. Ilmu keempat, menempatkan diri kita sebagai bagian dari kesuksesan orang lain dan senantiasa mengiringinya dengan doa. Tidak akan pernah rugi jika kita mendoakan kesuksesan bagi orang lain. Makin banyak kita berbuat kebaikan bagi orang lain, maka akan semakin bebas hati kita dari kedengkian. Kalaupun orang lain berbuat buruk terhadap kita, maka sebaiknya kita membalasnya dengan kebaikan. Bila kita sudah terbebas dari kedengkian, insya Allah sekecil apapun amal kita, maka amal itu akan utuh dan akan menjadi bekal kita di akhirat. Yang 7, ghibah. Bahasa sederhana yang mudah dipaham dari ghibah adalah bergunjing, yaitu membicarakan seseorang tentang hal yang tidak disukainya. Sebuah hadis memberikan penjelasan tentang makna ghibah, yaitu sabda Rasulullah SAW. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, kamu menyebut tentang saudaramu, apa yang dia benci. Ada seseorang bertanya, bagaimana jika yang aku bicarakan ada pada dirinya? Beliau menjawab, jika yang engkau bicarakan ada pada dirinya, berarti engkau mengunjingnya. Dan jika tidak ada pada dirinya, maka sungguh engkau telah berbuat dusta. Ayat Muslim. Membicarakan kejelekan orang lain itu termasuk bergunjing, walaupun pada kenyataannya aib itu memang benar.
memang benar ada. Saat seseorang mengatakan bahwa simpulan begini, simpulan begitu, kemudian dia ingatkan untuk menghentikan gunjingannya, lalu ia menjawab bahwa tujuan di menggunjingan adalah untuk kebaikan si simpulan. Apakah boleh bergunjing dengan tujuan demikian? Mengubah seseorang menjadi lebih baik tidak perlu dilakukan dengan cara menyebarkan aib pada orang lain. Orang yang digunjingkan pasti tidak akan menerima jika dia tahu bahwa dia menjadi objek gunjingan. Dia sakit hati walau sebetulnya apa yang dibicarakan itu adalah benar. Persahabatan menjadi hancur berantakan, bahkan menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemisalan orang-orang yang suka bergunjing sebagai orang yang suka memakankan daging saudaranya dan sudah mati, atau dengan kata lain memakan daging dari bangkai saudaranya sendiri. Jangankan bangkai, daging mentah saja jika dimakan sungguh tidak akan enak rasanya. Bergunjing hanya akan menghabiskan waktu yang menurunkan kualitas pribadi kita. Maka berhati yang mempunyai kesempatan lebih dalam berbicara di depan orang banyak. Gunakanlah hati saat berbicara sehingga bekal ilmu yang kita miliki menjadi manfaat. Siapapun berpotensi untuk melakukan ghibah. Yang bisa kita lakukan adalah memilih lingkungan pergaulan yang dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan ibadah. Kita menjadi semakin baik lagi. Jangan sampai kita terlena dengan obrolan-obrolan yang pada akhirnya mendalimi orang lain. Segeralah meninggalkan majelis pertemuan yang memang sudah mengarahkan kepada hal-hal yang menjerumuskan kita pada penyakit hati. Berbagai upaya dapat kita lakukan agar terbebas dari kebiasaan bergunjing. Seseorang dengan kemauan kuat untuk memperbaiki diri, maka akan jelaslah jalan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bagian 8 yaitu ria. Beruntunglah orang-orang yang tidak disiksa oleh kerinduan untuk dipuji dan dihormati orang lain. Kita akan sengsara karena terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain terhadap kita. Jika perkara duniawi dan ukhrawi dilakukan hanya untuk mendapat pujian, penghormatan, dan penilaian manusia, maka sesungguhnya kita telah diserang penyakit ria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Kelak di hari kiamat ketika amalan manusia diberi balasan, Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada mereka yang berbuat ria, pergilah kepada orang yang kamu harapkan pujiannya sewaktu di dunia, dan lihatlah apakah kamu mendapati pahala dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Betapa orang yang ria itu sangatlah merugi. Selain sudah menyekutukan Allah, dia pun tidak akan mendapat pahala atas apa yang telah dia lakukan, karena ria menghanguskan amalan yang telah diperbuat.
Beralihnya tujuan kita dalam beramal dari tujuan mendapat ridha Allah menjadi tujuan mendapat pujian manusia. Itulah yang menghanguskan amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Misalnya saat seseorang mengumandangkan azan, hatinya berharap calon mertua ada dan tergetar hatinya mendengar suara azannya yang merdu, sehingga ia dinilai baik bagi anak gadisnya. Tapi saat tahu bahwa calon mertuanya tidak berada di tempat, maka ia menggerutu, merasa bahwa azannya percuma. Padahal jika amalannya dilakukan dengan ikhlas, tak perlulah ia menyesal. Jadi selain kita beramal, kita juga harus mati-matian menjaga niat. Bagaimana ciri orang yang tidak ikhlas atau ria? Orang yang ria dia memungut sampah jika ada orang lain melihatnya dan berharap ia memujinya. Sedangkan jika tidak ada orang yang melihatnya, maka ia tidak tergugah sedikit pun untuk memungut sampah dan memindahkannya kepada tempat yang semestinya. Saat membaca Al-Quran, seseorang yang ria akan membacanya dengan tartil manakala ada orang lain di dekatnya. Dia berharap orang tersebut kagum kepadanya. Namun, saat orang itu pergi, dia membacanya dengan biasa-biasa bahkan menghentikan bacaannya. Jika demikian, kemahirannya dalam membaca Al-Quran menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci dari semua ini adalah keikhlasan. Ikhlas itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin yakin kita kepada Allah, maka kita akan semakin yakin juga bahwasanya manusia hanyalah sebagai sarana sampainya nikmat, rezeki, dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati-matian manusia memuji kita. Jika Allah menghinakan kita, maka kita tetap berada di hadapan kehinaan. Mati-matian orang memberi, kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka tidak akan sampai pemberian itu kepada kita. Nikmatnya beramal terletak pada keikhlasan kita untuk melakukannya. Kita tidak akan letih untuk beramal jika kita ikhlas. Kita tidak perlu pusing memikirkan dan berharap penilaian dari makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga niatnya, tampak ataupun tidak pada pandangan manusia. Semua amal yang dilakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melakukannya ria bukan berarti semua amal yang kita lakukan harus tersembunyi dari pandangan manusia, karena itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Teladanilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua amal beliau dilakukan secara tersembunyi, bahkan sebagian amalnya justru diperlihatkan. Kalau tidak demikian, bagaimana kita bisa meniru beliau? Jadi, sebetulnya bukan masalah tampak atau tidak tampak, tapi masalah apa yang menjadi niat di dalam hati. Ria itu ada kaitannya langsung dengan masalah niat, sedangkan niat adalah urusan hati. Dari niat itu akan terwujud amal perbuatan. Oleh karenanya, manusia hanya bisa menilai ria atau tidaknya seseorang dari perilaku yang terlihat. Sedangkan masalah hati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menghakimi seseorang ikhlas atau tidak. Sebetulnya, walau kita menyembunyikan amal agar tidak terlihat orang lain, hal itu juga belum tentu berarti kita telah ikhlas. Hati-hatilah karena bisa saja kita terkena ujub, yaitu merasa kagum terhadap diri sendiri. Tanamkanlah di dalam diri, cukuplah Allah bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala amal perbuatan kita. Apapun yang kita inginkan semuanya dikuasai oleh Allah. Kekuatan dan keindahan pribadi seseorang terletak pada kebersihan hatinya. Marilah kita nikmati hidup ini dengan senantiasa menjaga keadaan diri kita dari segala penyakit hati, sehingga hidup kita sampai pada ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab.